sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, anak-anak semuanya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Romo. Gimana kabarnya? Baik. Sudah lapar? Belum. Sudah panas? Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Sabtu 18 Mei kita mau bersama-sama berdoa untuk ayah Bapak Yakobus yang 7 hari yang lalu telah dipanggil oleh Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Bapak Yakobus berbahagia dalam kerajaan surga dan menjadi pendoa bagi kami semua yang berziarah di dunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, di belakang saya ini ada romo-romo ya. Dari yang paling tua ya, saya memanggilnya Pak D ini. Pak D Rohadi, Romo Rohadi ya. Bertugas di paroki Cilangkap. Lalu yang kedua ada dulu yang mendampingi saya ketika saya tahun orientasi pastoral di Seminari Wacana Bakti, ada Romo Yogo ya. Ini Romo Yogo ya. Sekarang sedang menjalani studi di Filipina. Lalu yang ketiga ada Romo Salto ya. Salto, loncat-loncat. Romo Salto bertugas di Seminari Menengah Wacana Bakti. Dan yang terakhir ini jauh, Romo OFM Papua. Dulu saya 1 tahun yang lalu kita bersama-sama di Kabupaten Dogiai ya. Ini Romo Lian namanya ya. Orang Batak tetapi bertugas di Papua. Imamat berapa tahun pada? Imamat 17 tahun ya. Doakan tahun depan menjadi uskup ya. Uskup Timika. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati, menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, penuh dengan kelemahan dan kerapuhan, maka bersama-sama kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini. Tuhan, semoga Engkau menyatukan hati, berdoa bagi Bapak Yakobus yang 7 hari yang lalu telah Engkau panggil menuju rumah-Mu. Kiranya Engkau ampuni dosa-dosanya dan biarkanlah ia berbahagia di dalam kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita
atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Tetapi aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentang dan karena itu terpaksalah aku naik banding pada kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dan belenggu ini. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan lagu Hati Tebar. Aku percaya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Para Romo, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi saya kesini dari Cilangkap, perkiraan jam 10 tepat sampai di sini menurut Google Map. Tapi ternyata nyasar. Di sana ditutup karena ada kitanan di pesantren. Lewat belakang ternyata nyasar-nyasar. Untung kemudian dijemput. Saya mengatakan ke rumah Romo Guntur aja susah, apalagi kayaknya lebih mudah ke surga. Tapi Yesus lebih daripada Google Map, karena dia mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Maka jalan ya Yesus itu, kebenaran ya Yesus itu, hidup kekal ya Yesus itu. Dan Tuhan Yesus pun menjemput kita untuk ke rumah Bapa. Jadi saya juga dijemput untuk sampai ke tempat ini, kalau tidak akan muter-muter terus. Jadi kira-kira Pak Yakobus Wagiman itu sekarang ada di mana ya? Yesus itu setelah bangkit, meninggal bangkit 7 hari, di mana Tuhan Yesus? Yang jelas Tuhan Yesus itu bangkit. Maka sekarang yang kita peringati kebangkitannya, bukan kematian Pak Wagiman. Ya, ayah Bobo sajalah. Wagiman itu nama burung saya. Burung saya beri, burung kutilang saya beri nama Wagiman. Jadi kalau Wagimin itu lebih besar daripada. Setelah 40 hari baru Tuhan Yesus itu naik ke surga. Jadi jalannya seperti itu nanti kita. Kita mati, kemudian 3 hari bangkit. Selama 40 hari masih bisa menampakkan diri. Dan setelah 40 hari baru naik ke surga. Anda percaya itu? Percaya. Ya, jadi yang menjadi jalan itu adalah Yesus, bukan ajaran, bukan agama. Ya, bedanya apa? Inilah keselamatan kita. Kalau di tempat lain orang selamat itu kalau menjalankan agama atau menjalankan ajaran. Itu yang diperdebatkan di YouTube itu adalah ajaran-ajaran. Kalau mentepati ajaran masuk, dia dapat pahala. Ya. Kalau melanggar, dapat hukuman. Maka ada teman saya yang bukan Katolik tanya, Romo, itu benar kalau kita mau masuk surga harus lewat Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Ya benar, itu menurut
kitab suci dan iman kami melalui Yesus. Terus nasib saya gimana, Romo? Ya, saya mengatakan kamu nggak masuk surga gitu kan nggak enak ya. Kalau saya katakan kamu juga masuk surga, kok gampang. Jadi kalau menurut yang saya dengar, ini kalau salah mohon maaf. Kalau kamu mati nanti mau masuk surga tunggu dulu. Ya, ada 2 malaikat yang akan mengadili kamu, satu menuntut, satu membela. Dibacakanlah semua riwayat hidupmu. Kalau banyak pahala kamu masuk surga, tapi kalau banyak dosanya kamu masuk neraka. Maka tunggu dulu kalau kamu mau masuk surga. Jadi enak dong jadi orang Katolik. Enak, enak tenan. Tinggal percaya pada Yesus dan mengikuti Yesus. Ya, mengikuti Yesus itu tidak gampang. Kita akan diajak, dijemput masuk surga. Ini Bapak Ibu percaya nggak? Percaya. Yakin Bapak Ibu nanti masuk surga? Yakin. Silahkan. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Masih banyak utang. Masih banyak Kita, utang. para Romo itu terakhir. Nanti kalau kita duluan, Bapak Ibu yang mendoakan siapa? Kita ini terakhir-terakhir. Ya. Maka para Romo bagian akhir-akhir, kalau ada Romo yang kebelet masuk surga, ya monggo. Inilah suatu kebahagiaan kita, yaitu bahwa kita diselamatkan karena Tuhan Yesus itu memberikan dirinya, hidupnya. Apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Memberikan tubuhnya. Inilah tubuhku, makanlah. Supaya tubuh kita disucikan dan kelak dibangkitkan. Diberikan darahnya, inilah darahku, minumlah. Supaya darah kita ini darah Kristus. Dia memberikan juga Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa mengampuni dosa, dosanya diampuni. Jadi badan, jiwa, dan roh itu diselamatkan. Badan kita disucikan oleh tubuh Kristus. Darah kita disucikan oleh darah Kristus. Roh kita disucikan oleh roh Kristus. Itulah keselamatan. Tuhan manunggal dengan kita. Ya, bahasa Indonesia ini kurang bagus. Kita mengatakan Tuhan bersamamu, bersama rohmu. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Kata beserta, kata bersama ini tidak mewakili. Bahasa Jawa lebih keren. Kerennya apa? Tepat. Kalau di Jawa saya bisa selalu katakan Gusti manunggal kalian kula sadoyo. Tuhan Yesus itu manunggal, tidak hanya beserta kita, tidak hanya bersama kita. Maka Paulus mengatakan bukan lagi kamu yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam dirimu. Itu. Maka Bapak Ibu pakai nama baptis Pak Wagibin, memakai nama Yakobus. Tandanya ini orang yang bersatu dengan Yesus. Kita disebut orang Kristen karena Kristus hidup dalam diri kita. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam diriku. Inilah keselamatan. Tuhan manunggal dengan kita. Ini cita-citanya orang Jawa. Manunggaling kawula lan Gusti. Bagaimana manunggaling kawula lan Gusti? Menerima Yesus, tubuh, darah, dan rohnya. Ini jalan kebenaran dan hidup.
Gitu. Maka yang pertama, jangan bingung dengan banyak ajaran-ajaran. Di YouTube itu membingungkan kita, nanti memperdebatkan Tritunggal, memperdebatkan macam-macam yang sesungguhnya itulah orang bingung. Kita nggak usah bingung, terima Yesus dan ikuti Yesus. Terima tubuhnya, jadi tubuh kita disucikan oleh tubuh Kristus. Maka kita harus menjaga kesucian tubuh kita. Darah kita disucikan oleh darah Kristus. Kita tidak hanya darah biru, tapi darah Tuhan. Dan roh kita, nafas kita adalah nafas Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, Dia yang mengurapi aku dan Dia yang mengutus aku. Maka kami para pastor ini bahagia karena kami sungguh-sungguh menghayati hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Lebih lanjut, Yohanes mengatakan, barang siapa tinggal dalam kasih, Allah tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam Allah. Jadi Kristus memberikan kasihnya dengan memberikan semua, tubuh, darah, dan rohnya diberikan semua, sampai nyawanya diberikan pada kita supaya kita ini hidup bersatu dengan Dia, manunggal. Apa akibatnya kalau kita manunggal dengan Yesus? Bukan saja nanti saatnya kita akan masuk surga. Kalau kita manunggal dengan Yesus, maka sesungguhnya kita hidup abadi mulai sekarang. Cuman belum penuh. Ketika kita menerima yang abadi, tubuh kita abadi, darah kita abadi, roh kita abadi. Maka inilah kebahagiaan kita, hidup abadi. Kita tidak akan pernah mati karena kematian sudah tidak ada. Kematian itu di luar Tuhan. Nah, ini yang harus direnungkan terus-menerus. Keabadian berarti juga kekudusan dan kasih. Orang yang abadi itu orang yang suci. Sesungguhnya kita ini bukan dari dunia, tapi kita dari surga. Kita ini warga surga yang masih mengembara di dunia, meskipun agak sumuk. Dunia kan agak sumuk. Jadi kalau sumuk-sumuk sekarang bayangkan surga. Apakah surga seperti Papua? Ya, saya waktu ke Bungomani beberapa tahun lalu, saya mau bisa umatnya nanya, Romo pakai pakaian Indonesia nasional atau pakai pakaian adat? Saya bilang pakai pakaian adat dong, kita kan di Papua. Kemudian semua pakaian dicopot, telanjang semua. Aduh, ibu-ibu gak tahu malu juga sih pada telanjang gagal, pating belantet. Iya, bapak-bapak pakai koteka. Saya tanya apakah romonya juga harus pakai seperti itu? Oh, terserah romo ya? Ya, itu isen lah. Heran saya orang Papua itu dengan tidak berpakaian seperti itu bangga. Ya, kita justru lihatnya malu dulu. Malu. Kok mereka nggak punya malu? Malah mereka bangga. Saya pikir mungkin Adam dan Hawa juga dulu seperti itu dan mereka bangga. Justru pakaian itu membuat kita ditutupi keindahannya.
pakaian itu untuk menutupi keindahan, bukan untuk menjadikan keindahan. Kalau Anda semua merasa bahwa dengan pakaian mahal, bagus, baru Anda indah, salah. Ya, silahkan kalau mau indah. Gitu. Ya, ibu-ibu itu ada yang kemarin saya lihat di YouTube mengatakan, wanita-wanita itu tidak pakai otak. Seorang cowok mengatakan, jangan begitulah, aku itu wanita kok menjadikan wanita sendiri. Kan banyak orang tersinggung. Iya, tapi ini benar, wanita-wanita itu tidak pakai otak. Saya tuh belanja pakaian yang mahal-mahal supaya suami saya tertarik. Ternyata suami saya lebih tertarik kalau tidak pakai pakaian. Betul? Enggak bapak-bapak. Silakan sekarang pakai otak. Ya, inilah tujuan. Jadi karena kita ini telah menerima hidup Yesus, maka Paulus mengatakan hendaknya kita juga berpakaian rohani, berpakaian keabadian. Keabadian itu mengalahkan kematian, mengalahkan penyakit, mengalahkan dosa, mengalahkan roh jahat. Karena Roh Kudus ada pada kita, maka Dia menguduskan kita dari kematian, penyakit, roh jahat, dan dari dosa. Bayangkan kalau semua orang kudus, tidak ada sesuatu yang berbuat dosa. Dunia ini damai kalau semua orang suci. Tidak ada yang korupsi, tidak ada yang ngomel, tidak ada yang komplain, tidak ada yang kekerasan, tidak ada. Orang takut untuk berbuat salah dan dosa. Itulah maksud Tuhan mengapa Dia memberikan Roh Kudus pada kita, supaya Bapak Ibu jadi bait roh Allah, supaya memancarkan wajah Kristus di dunia ini. Karena bukan lagi Bapak Ibu yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam dirimu. Kesalahan utama adalah umat Kristen tidak percaya diri. Diutusnya kita, pergilah sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan, ampunilah orang-orang berdosa. Ini perintah, tidak pernah dijalankan. Pernah ngusir setan? Ngusir ayam pernah. Pernah menyembuhkan? Pernah mengampuni? Karena itu semua menguduskan. Roh Kudus ada pada kita, keabadiannya ada pada kita, kalau kita menguduskan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan itu, sebetulnya belum mengikuti Yesus. Yesusnya ada di mana kalau kamu masih takut setan? Katanya manunggal dengan Yesus. Pengampunannya di mana kalau kamu masih tinggal dalam kebencian? Padahal kamu harus tinggal dalam kasih. Karena barang siapa tinggal dalam kasih, Allah dalam dia dan dia dalam Allah. Coba, harus dicoba mulai dengan mengampuni musuh-musuh, mengampuni orang-orang yang berbuat salah. Semua didoakan, saya mengampuni, saya memberkati, karena roh Tuhan ada pada saya. Banyak orang itu rugi dua kali. Ya, udah ditipu, kehilangan duit, masih jengkel. Kehilangan duit ya sudahlah, tapi nggak usah jengkel. Rugi dong. Nanti kemudian mahnya kambuh, ke dokter ya malah tambah rugi. Kita tetap bahagia dan marilah kita ampuni. Coba
kita menguduskan keluarga. Kalau ada setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, pergilah setan dari rumah. Saya perintahkan, itu kalau Pak Harto. Perintahkan pergi saat ini juga. Coba, kalau nggak berani coba mulai dengan istrinya cerewet. Pegang kepalanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir roh cerewet dalam diri suamiku, istriku. Coba. Kalau benar ada setan nanti dia pasti marah. Setannya nampol. Oh, benar-benar istri saya kerasukan. Ibu-ibu kalau suami pelit juga didoakan. Itu ada roh pelit dalam dirinya. Ya, anaknya sakit, tumpangkan tangan dalam nama Tuhan Yesus. Ya kalau kita nggak pernah hanya ngomong, nggak pernah mempraktekkan, kita tidak pernah tahu rasanya Roh Kudus itu ada di pihak kita. Kita tidak bisa hanya cerita tentang gudegnya Yujum begini, gudegnya Bu Citro begini. Rasanya seperti apa? Ya wes, ini makanlah. Nah ini harus kita hayati sungguh-sungguh keabadian yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu dalam keputusan dan kasih kita. Dan itulah wajah Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Hingga seharusnya orang-orang Katolik itu sakti-sakti. Ya. Karena kalau nyantet kita itu nyantet Yesus. Yesus manunggal dengan kita. Mana bisa disantet? Ya. Contohnya Saulus mengejar-ngejar para pengikut Yesus. Kemudian dia bertemu Tuhan di jalan di Damsyik, ditegur. Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kamu aniaya. Siapa yang dianiaya? Saulus, pengikut Yesus. Jadi menganiaya orang Katolik, menganiaya Tuhan Yesus. Karena kita manunggal. Tapi kalau orang Katolik memberkati, berarti Tuhan Yesus memberkati juga melalui kita. Di dalam nama Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, karena kita dipersatukan oleh Yesus dalam keabadian kasih dan rohnya, maka sesungguhnya kita tidak kehilangan Bapak Yakobus Wagiman. Masih ingat loh. Sengaja sih. Supaya ingat manuk saya. Itu Pak Yakobus Wagiman. Tapi saya mengatakan Wagiman juga diamini. Pak Wagimin. Pasti lahirnya bulan hari Wagi. Wagi sore mungkin ya, karena Wagi Min. Minnya itu berarti sudah tidak, hampir setelah Wagi itu Kliwon. Hampir Kliwon jadi Wagi Min. Sebentar lagi Kliwon. Pasti bahagia Pak Wagi Min mendengar kita semua berdoa dan dia bersatu dengan kita. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itulah persekutuan para kudus. Hari ini kita bersyukur, berterima kasih pada Pak Wagimin. Terima kasih telah kita semua diberkati Pak Wagimin dengan mempersembahkan putranya Romo Guntur sesuai dengan namanya untuk kita semua.
Diwantoro. Gedi dawa. Dewa kan gede dawa. Diwantoro, gede dawa. Kenapa? Ora ketara. Itu. Ini karya Pak Wagimin yang harus kita syukuri, dan inilah warisan beliau yang harus kita, kenapa? Kali Pak Wagimin. Begitu, jadi Pak Wagimin dan kita tetap satu. Kita bisa berdoa untuk beliau, berterima kasih, mohon maaf. Beliau juga bisa mendoakan kita semua. Kita bersatu dalam keabadian Tuhan. Dalam keabadian tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi jarak sebetulnya. Semua dipersatukan dalam Yesus yang abadi selama-lamanya. Itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kematian tidak ada lagi, yang ada adalah hidup abadi. Mari kita mulai menghayati hidup kekal Tuhan, hidup Yesus yang abadi dalam diri kita. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri kita. Karena itu kita disebut orang-orang Kristen, orang-orang Kristus yang telah selamat abadi sentosa selamanya. Pada hari ini mari kita berterima kasih kepada para leluhur kita, terutama Pak Yakobus Wagimin. Terima kasih. Mohon doa nanti kalau 40 hari naik ke surga, sampaikan salam kita kepada para kudus. Tapi hari ini kita memperingati kebangkitannya, bukan kematiannya. Saya di Cilangkap tidak mau diundang umat kalau memperingati kematian. Sudah 7 hari kematian, 40 hari kematian, oh enggak mau saya. Kalau kebangkitan saya mau. Jadi saya biasakan di Cilangkap memperingati 7 hari kebangkitannya, 40 hari kebangkitan itu. Karena Yesus bangkit dan hidup selalu. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Kristus akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Marilah kita berseru kepadanya. Kristus, Putra Allah yang hidup, Engkau membangkitkan sahabatmu Lazarus dari alam maut. Bangkitkanlah hamba-Mu Bapak Yohanes Wagimin yang telah Engkau panggil ke dalam kehidupan dan kemuliaan kekal. Marilah kita mohon. Kristus penghibur orang berduka cita, berilah penghiburan dan ketabahan iman kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Yakobus Wagimin memasuki kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kristus penyelamat, ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba-Mu Bapak Yakobus Wagimin agar layak menerima hidup kekal bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kristus penebus, bebaskan hamba-Mu Bapak Yakobus Wagimin dari segala belenggu dosa. Marilah kita mohon. Kristus, Engkau telah memulihkan orang yang lahir buta hingga dapat memandang kemuliaan-Mu. Tunjukkanlah wajah-Mu kepada arwah-arwah yang sampai kini belum memandang terang cahaya-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga perayaan ini meneguhkan iman dan harapan kami, serta menyadarkan kita untuk selalu berjaga dan berdoa. Marilah kita mohon.
Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa kita dalam hati kita masing-masing. Untuk seluruh doa-doa kita, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Kristus, seruan dan doa kami yakin Kau akan mengabulkannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.